biasa yang waterfall ya. Nah kemudian Mas Wahyu menggunakan Scrum. Jadi Scrum itu apa ya? Satu cara bekerja dengan pendekatan gesit ya, agile. Nah itu yang seru juga sih kalau dibahas di sesi tersendiri ya. Itu sebenarnya saudara sepupunya Lean lah. Iya. Jadi Scrum itu sendiri sebetulnya berguru sama Lean, kemudian dia terapkan di produknya IT. Lalu akhirnya menjadi sebuah framework agile dan kemudian akhirnya jadi kemana-mana dari IT, ya akhirnya ke tempat-tempat lain juga. Bahkan kalau di agile tuh secara ekstrim itu kalau nggak salah itu ya nggak ada struktur itu bahkan flat gitu ya, nggak ada. Jadi semua seru sih, ya. Jadi kalau egaliternya kelihatan. Betul Pak Wahyu. Iya, betul. Jadi kalau menambahin sedikit kenapa Agile dan Scrum perlu di IT? Nah, karena kalau kita bikin gedung, Bapak dan Ibu sekalian, kecil atau besar biasanya ada market. Bahkan perumahan pun kalau kita ke real estate, ke kantor pemasaran ada marketnya gitu ya. Jadi kelihatan, oh gedungnya 10 lantai kayak gini, bentuknya segi 4, warnanya putih dan seterusnya gitu ya. Jadi ada model fisiknya, kita bisa lihat sehingga kita bisa mengikuti, oh jadinya begini. Kalau Ibu Bapak pernah melihat TV kabel pembangunan Meikarta ya, itu disiarkan gitu kan, persentasenya sampai mana, oh ini sudah dibangun fondasi, sudah dibangun apa, seperti itu gitu. Jadi itu kalau pembangunan jembatan, gedung, semua yang fisik itu mudah dilihat gitu progresnya, dan kita tahu, oh jadinya begini. Nah, kalau dunia digital, dunia IT, itu nggak kelihatan gitu Pak. Maunya begini, gimana gambarannya gitu, gimana gambarannya. Nah, untuk mengatasi itu, perlu dibuat prototype. Jadi aplikasinya akan jadi begini, aplikasi mobile-nya akan jadi begitu, prototype. Nah, prototype ini secepat mungkin dilihat oleh pengguna, semakin baik. Secepat mungkin diuji cobakan, dites oleh pengguna, semakin baik. Nah, itulah yang mendorong kita harus bekerjanya cepat dan agile tadi gitu. Jadi kalau gaya dulu pengembangan software atau pengembangan sistem IT, biasanya kita analisis lama, terus kemudian kita desain sendiri, nggak ngajak-ngajak customer tuh, nggak ngajak-ngajak user. Terus user kaget lah, ini mesennya gini kok jadinya itu gitu. Ini mesennya segitiga kok jadinya segi 6. Lah gimana? Wah, jadi salah persepsi. Kalau versi dulu tuh sifatnya waterfall. Setelah ini baru itu, setelah ini baru itu. Air terjun. Kalau air terjun kan udah jatuh ke bawah, airnya nggak bisa naik lagi. Naiknya nunggu hujan. Nunggu penguapan baru hujan gitu ya. Nah, kalau yang agile totally dirombak strukturnya. Tidak yang waterfall, tapi justru iteratif. Ini segera jadi, ini segera jadi, ini segera jadi, terus menerus begitu. Nah, disitulah ada banyak kesamaan dan bergunanya metode-metode baru tadi yang oleh Coach Rifki disampaikan sih. Ya itu nanti ada bahasan tersendiri lah, seru sih itu seru. Karena kita juga memang menggunakan itu ya dalam proyek-proyeknya kita itu termasuk menggunakan Scrum, ada Agile, ada kadang DevOps ya. Dan yang sejenisnya. Jadi dalam Agile sendiri itu ada puluhan framework ya, Scrum itu termasuk di salah satunya. Seru, nanti bisa dibahas di next. Jadi oke, ini sekarang udah 28 peserta, mungkin kita 3 menit lagi ya, biar genap ya, 3 menit lagi kita mulai ya. Nah, saya sambil perkenalan dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kali ini ya untuk sharing terkait dengan RPA, Robotic Processing Automation, dengan tema Grow Your Business with GrowBots. Yang akan sharing kali ini adalah dari GDT Solution, yaitu Granada Dunia Teknovasi, yang merupakan sebuah perusahaan gabungan dari beberapa expert yang sebetulnya sebelumnya sudah memiliki perusahaannya sendiri-sendiri. Ini kalau boleh di-share komposisinya ya di manajemen itu adalah yang pertama di sini ada Pak Fajar ya. Pak Fajar. Nah,
Nah, Pak Fajar ini adalah seseorang yang sudah malang melintang di dunia teknologi ya, di dunia teknologi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Itu beliau tuh dulu lamanya di oil and gas, itu zamannya oil and gas, idolanya ya. Jaya-jayanya. Jaya-jayanya itu Mas Fajar itu udah di sana dan penerapan teknologinya sangat-sangat masif. Jadi beliau dari dulu itu sudah bermain di aspek strategi teknologi sampai ke implementasinya. Jadi beliau punya entity bisnis yang beliau miliki sendiri. Nah ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Bahkan di level Kemenperin pun ya sudah sering diajak diskusi untuk kemudian membawa bagaimana Indonesia ini ke level industrinya 4.0. Ini satu hal tentang Pak Fajar yang memang hari ini akan sharing. Nah ada rekannya Pak Fajar juga yaitu Pak Edwin, which is beliau juga sudah malang melintang di dunia teknologi. Ini Pak Edwin dan Pak Fajar ini sudah bersama-sama sudah sejak lama. Saya pribadi kenalnya dengan Pak Fajar itu sudah dalam beberapa tahun terakhir ya. Kemudian itu dari sisi teknologi, kemudian dari sisi business owner ya, ini ada Pak marketing dan sales ya, ini ada jago-jagonya yaitu Pak Afiful Mahis dan juga Pak Tony Wibowo. Beliau-beliau ini sudah sangat sudah sangat hatam ya di aspek ini ya dalam melengkapi semua fondasi-fondasi bisnis mulai dari kontrol ya, kemudian fondasi, kontrol, kolaborasi ya, kemudian konsistensi sehingga semua bahan-bahan bahan-bahan fondasi manajemen yang ada di perusahaannya sudah lengkap sehingga pada akhirnya Pak Tony dan Pak Afif itu sudah sering keliling-keliling ya meninggalkan tanda kutip ya meninggalkan perusahaannya karena sudah berjalan sendiri. Beliau lebih banyak di marketing dan sales yang sudah sangat-sangat pakar. Kemudian saya pribadi itu berangkat dari sisi operation ya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu memang saya bergelut di dunia operation sehingga ketiga disiplin ilmu ini dari satu sisi teknologi ya, kemudian dari sisi bisnis, sales marketing, kemudian saya sendiri dari operation, people dan proses. Ini kemudian kita melihat bahwa satu sama lain ini kita bisa bersinergi. Maka kami membentuk satu entity yang memang khusus punya visi untuk membantu UKM melakukan scale up. Jadi kalau kami tagline-nya itu bagaimana kita bisa membantu UKM itu efisien tapi sekaligus efisien, inovatif, produktif, tapi memiliki scalability yang tinggi. Nah, sehingga semua ini bisa bersinergi di dalam UKM itu sendiri dan juga dengan ekosistem yang dimilikinya. Jadi itu kira-kira sekilas. Nah, hari ini sharing session akan dibawakan oleh Pak Fajar Direndra Gregory, sekaligus sebagai pakar IT-nya dan yang dua kaligus sebagai Chief Strategy Officer kita. Demikian pengantar dari saya. Monggo untuk waktu dan tempat selanjutnya saya share. Silahkan Pak Fajar untuk melanjutkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Rifki. Selamat pagi. Biar semangatnya masih pagi ya. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga kalau yang berpuasa, semoga puasanya lancar. Sedikit lagi sudah menjelang hari raya nih. Nah, ini mungkin gimana nih? Kan yang kayaknya yang hadir para pengusaha, apakah aman THR atau masih agak aduh. Kalau yang di Bandung bercandaannya katanya Pak Ridwan Kamil, oh THR itu lurus nanti ke arah Dago, itu ada THR katanya. Ya semoga semuanya tetap lancar, kita sehat selalu bersama keluarga, juga dalam lindungannya serta bisnis kita semuanya lancar. Nah, hari ini saya akan share mengenai RPA, Robotic Process Automation, atau solusi yang kita sebut GrowBots. Nah, kenapa kita sebut Grow? Ya karena kita ingin mengembangkan, jadi memajukan bisnis kita. Nah, tadi Pak Rifki sudah menyinggung tentang kami, PT Granada Dunia Teknovasi atau GDT. Nah, kita brand name-nya itu GDT Solution. Visi GDT adalah perusahaan solusi teknologi
dengan 1 juta UKM dan ekosistem. Jadi kita membangun jejaring UKM sampai dengan tahun 2030 kita ingin mencapai 1 juta UKM. Dan itu adalah sebenarnya angka yang cukup kesannya besar, tapi sebenarnya tidak sebesar itu karena di Indonesia ini potensi UKM besar sekali, banyak sekali jutaan. Misinya tadi oleh Pak Rifki sudah disampaikan, ingin mengembangkan, mengimplementasikan solusi yang inovatif bagi UKM dan ekosistemnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, skalabilitas, serta sinergi. Nah, kami di UGDT percaya bahwa nilai-nilai yang penting adalah trust, kepercayaan satu dengan yang lain. Dengan trust bisnis berjalan, fondasi utama bisnis tentunya adalah kepercayaan. Inovasi harus tetap dijalankan, bahkan ada yang sangat ekstrim menyatakan innovate or die. Kayak gitu ya. Kita care, peduli terhadap customer, terhadap ekosistem, terhadap lingkungan kita, dan kita membangun sinergi. Artinya 1 tambah 1 sama dengan 3, 5, 7, 10. Bukan semata-mata linear 2. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa kami ada sebelumnya sudah memiliki ada usaha bisnis masing-masing, dan ini adalah beberapa klien kami. Beberapa klien kami mungkin yang di sisi kanan itu bisa dibilang yang multinasional dan cukup besar. Nah, sedangkan yang di sisi kiri itu adalah yang kelas UKM yang sudah besar juga, tapi masih menengah dan sama banyaknya yang kita sudah jalani dan kita layani mereka. Nah, tadi sudah disinggung, ini sudah diperkenalkan. Ini adalah tim daripada GDT. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke sana, saya baru dapat informasi, ini saya share sedikit ya ke Ibu Bapak sekalian. Ada informasi yang sangat menarik. Nah, ini kan kita sedang menjalani PSBB mungkin di beberapa tempat. Ini adalah beberapa statistik tentang apa sih yang terjadi dan bagaimana kecenderungannya gitu ya. Ini statistik ini April barusan. Jadi ada 5 poin penting. Pertama, masyarakat trauma. Ya iyalah, ada mungkin kerabatnya yang kena sakit, dan juga ya ada yang sampai wafat gitu ya. Jadi menjadi trauma, sehingga mereka ingin lebih mencari bagaimana bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit. Itu mengapa nanti ada winning and losing in sectors gitu ya. Healthcare atau industri kesehatan itu akan semakin pesat. Loh, bagaimana kalau saya ini bukan tidak jualan alat kesehatan? Iya, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan customer untuk kita dalam tanda petik nebeng hal-hal tentang kesehatan. Misalnya saya baru memberikan session juga ke salah satu asuransi, mereka bisa banyak memberikan advice untuk peningkatan kesehatan, misalnya dalam interaksi dengan pelanggannya, karena topik-topik kesehatan akan terus-menerus mencuat dan kuat. Yang kedua, customer trust. Nah, kepercayaan customer, itu mereka makin ke sini makin sensitif. Kalau dikit-dikit langsung profit, kok nggak seru nih, Dia ingin akses sosial medianya, tapi dia ingin dapat value dulu nih, sebelum disodorkan penawaran gitu ya. Jadi itu yang kita kenal di dunia digital dan media sosial sekarang itu disebut freemium, yang free. Yang ketiga, consumer spending itu secara online meningkat dan akan menjadi normal yang baru. Jadi normalnya ya sekarang belanja itu online gitu. Itu adalah new normal. Nah, kemudian yang keempat, WFH-nya pengen diterusin. Ya, WFH ini sangat produktif. Ya, saya menjalani bersama rekan-rekan WFH ternyata sangat produktif ya. Karena kalau sama Pak Rifki sempat berkelakar, wah ini kok jam 2 siang kepala udah nyut-nyutan nih. Bukan semata karena puasa, tapi karena ternyata jumlah meeting dan interaksinya tuh bertambah pesat. Kalau dulu misalnya ketika masih kita secara ketemu fisik, kita masih ada waktu untuk parkir, kita harus naik mobil, pindah tempat, parkir dulu, kemudian naik, masuk ke resepsi, dan seterusnya gitu, itu aja udah sejam atau lebih sendiri. Sehingga total meeting sehari mungkin bisa 2 atau 3 lah, apalagi kalau di kota besar, seperti saya di Jakarta. Itu luar biasa. Sekarang, beda-beda 5 menit. Kayak saya tadi baru selesai, jam 12 lewat, baru selesai ada suatu, online learning gitu. Ini langsung ada ini gitu ya. Jadi
rapat-rapat, waktu bisa sangat efektif sekali. Nah, yang kelima, untuk menunjang yang sebelum-sebelumnya, 1, 2, 3, 4, dan topik kita hari ini, ternyata dikala orang-orang itu banyak yang lagi, layoff, mengurangi tenaga kerjanya, dan ya turut prihatin juga sampai harus PHK, ternyata banyak yang mulai rekrutmen. Rekrutmen dari sisi perusahaan-perusahaan memang perusahaan teknik, ya seperti Facebook, Amazon, dan lain-lain, dan perusahaan-perusahaan yang bukan seperti itu, tapi punya divisi teknik. Kenapa? Karena mereka sedang membutuhkan otomasi, automation. Nah, mereka melihat dengan kasus krisisnya COVID seperti gini, otomasi harus lebih dilakukan. Nah, ini juga untuk memotivasi dan mendorong kita juga untuk segera beranjak dengan bisnis kita masing-masing dan mengambil peluang dari ketersediaan teknologi-teknologi yang mutakhir. Oke, ini saya balik ke screen tadi yang utama. Nah, ini adalah tentang kami tadi sudah disampaikan. Nah, kalau kita orang bisnis ngumpul, ya kan kita bicara peluang ya, gitu kan. Nah, peluang apa yang kita bicarakan hari ini? Pertama, peluang untuk benar-benar melakukan bisnis. Loh, maksudnya apa? Selama ini kita nggak beneran bikin bisnis. Iya, memang. Tapi kita simak dulu nih ya. Ada di layar Ibu Bapak bisa dilihat nih, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat yang sebelah kiri dulu, yang warna merah. Nah, orang marketing biasanya suka nyeletuk gini, tiap hari kerja saya tuh browsing, cari info harga, terus dari info harga dari website saya copy paste ke Excel. Nggak sempet deh bikin hal-hal kreatif, mikirin kampanye marketing yang kreatif, seperti apa, ngintip kompetitor pun nggak sempat. Orang sales, wah saya sering ditegur, karena apa? Bukan karena nggak bawa pulang kontrak, saya banyak bawa pulang kontrak, tapi pas ngisi itu loh, ngisi ke sistem, itu saya pernah salah ketik, salah angka, bayangin kalau ibu bapak salah ketik 01 kan dampaknya lumayan ya, jadi luar biasa, masalah gitu, nah dia ditegur tuh. Nah, kemudian orang keuangan, nah ini nggak usah ditanya deh, sering lembur, data entry-nya baru siang, kalau lagi audit ya itu bisa nggak pulang Pak. Nah, orang SDM, di tanggal gajian dia malah stres. Yang lain malah senang, dia malah stres. Takut salah transfer. Dia pernah salah transfer gitu ya. Mungkin gaji bosnya ke transfer ke siapa, gaji siapa ke transfer ke bosnya. Waduh, itu masalah bener tuh kayak gitu tuh. Lalu orang operation sama production. Nah, ini cerita lama nih. Lama-lama karena stok opnam, saya yang diopnam nih nanti nih kayak gitu. Ya karena stok opnam itu bisa dibilang kayak nightmare gitu ya, capek sekali. Nah, terus bosnya ngomong apa? Ini pegawai saya ngapain aja sih kerjanya kok kayaknya sibuk, tapi kok bisnis gini-gini aja ya, ada apa ya? Nah, kita bandingkan dengan yang sebelah kanan. Apa sih sebenarnya yang orang marketing sebaiknya lakukan ketimbang sibuk copy-paste tadi? Pertama, dia harus mikirin produk dan jasa unggulan apa. Kampanye marketingnya gimana? Digital marketingnya gimana? Medsosnya gimana? Marketing engine-nya sudah bekerja 24 jam belum? Nah, orang sales, ya perkuat relationship-nya, kenali lebih jauh customer-nya, apa yang membuat customer-nya happy dan repeat order, itu yang dipertahankan gitu ya. Bagaimana dapat customer baru, upselling bagaimana, cross-selling bagaimana. Orang keuangan, ini gimana nih kayak cycle kita, masih 60 hari, harusnya 40 hari, atau harus lebih pendek lagi, bagaimana. Forecast-nya bagaimana, ada free cash mau kita apain nih. Nah, orang SDM, gimana nyari kandidat terbaik? Waduh, ini kok baru direkrut, ini katanya sih sekarang, mohon maaf, kebetulan kalau yang genrenya milenial gitu ya, katanya kok ini milenial cepet banget pada pindah kerja nih. Ya kalau kata saya sih, generasi saya juga banyak yang cepet pindah kerja sih. Nah ini gimana nih untuk mengatasi ini? Bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan? Bagaimana merencanakan sistem kinerja yang lebih baik, dan seterusnya. Orang operation tadi yang stok opnam, dia bisa lebih banyak memikirkan kualitas produk jasa gimana, barang-barang mana yang fast moving, slow moving. Kalau ditanya sama bos, barang fast moving mana? Wah, jawabannya kok slow banget gitu ya. Nah, barang mana yang fast moving, slow moving itu tidak mudah didapat ternyata dari data-data warehousing kita. Lalu jalur distribusi mana yang paling optimal. Dan si ibu atau pak bos, ya berpikirnya, gimana kita nih naik level bisnisnya nih. Tadinya di satu provinsi, kemudian mungkin multi provinsi, sampai nasional, dan akhirnya bahkan ekspansi ke luar negeri. Nah, maksudnya benar-benar melakukan bisnis, ya artinya kita tuh banyak disibukkan oleh apa sih? Kita berbisnis, tapi kok kita disibukkan sama hal-hal yang sebenarnya nggak sebisnis itu gitu loh. Nah, benar-benar bisnis.
kalau kita lihat benar-benar melakukan bisnis sebenarnya adalah kita benar-benar fokus pada inti bisnis kita, pada core bisnis kita. Fokus pada inti dari bisnis kita adalah kita benar-benar melakukan proses-proses kerja yang memang inti, core proses, proses inti. Apa proses inti? Ada 5 menurut penelitian dan pengembangan dari dunia manajerial ada 5. Pertama, mampu memahami proses untuk memahami pasar dan peluang bisnis. Kedua, proses-proses untuk pengembangan produk dan jasa. Ketiga, proses-proses untuk akuisisi pelanggan. Keempat, proses-proses yang mengelola hubungan kita dengan pelanggan. Yang kelima, realisasi produk dan jasanya agar tetap sesuai janji, berkualitas, dan seterusnya. Nah, proses-proses inti itu, memahami pasar sampai dengan realisasi produk dan jasa, itu sebetulnya membutuhkan mayoritas porsi alokasi waktu dan sumber daya kita. Itu bisa 70-80%. Akan tetapi, kita mungkin sering mengalami, Ibu Bapak sekalian, kalau sudah yang 70-80% menjalani core proses, bagus sekali. Tapi kalau yang belum, itu kita jadinya alokasi waktu banyak terseret ke yang non-core. Ke yang tadi itu, yang gambar merah tadi itu, yang di sebelah sini. Yang keluhan-keluhan tim kita, bahkan keluhan kita sendiri. Kita lebih banyak tersedot ke yang sebelah kiri sana. Padahal utamanya kita harus yang di sebelah kanan itu. Nah, kok bisa? Kenapa? Nah, ini bingung nih si bosnya nih, garuk-garuk kepala dia. Kenapa? Ya macam-macam. Tapi beberapa yang kita lihat adalah karena kita masih cara mengeksekusi atau melakukan proses masih cukup sering berganti. Caranya membuat laporan keuangan begini, besok berganti. Caranya mengolah invoice atau melakukan payment, payables, begini, tapi besoknya masih bisa berganti. Itu jadi belum matang. Kedua, cara melakukan proses itu hanya diketahui oleh satu atau segelintir orang. Jadi kalau dia berhalangan, sakit, atau dia resign, udah agak macet tuh prosesnya. Dan bisa jadi balik ke nomor 1, ganti pula. Gitu ya. Yang ketiga, masih banyak hard copy, belum format digital. Yang keempat, proses-proses yang dilakukan banyak secara manual, itu membutuhkan pemeriksaan untuk menghindari berbagai kesalahan. Gitu. Nah, ini butuh another human, manusia lainnya untuk bisa melakukan checking. Nah, proses tadi mungkin di awal saya sempat dengar Pak Wahyu sharing sudah menggunakan ERP. Oke, sudah ada aplikasi nih. Tapi aplikasinya terpisah satu sama lain nih. Nah, harus diintegrasi. Nah, jadi ada 2 aplikasi, di kiri sama di kanan. Saya buka aplikasi di kiri, saya ketik-ketik, saya salin, saya copy-paste ke kanan. Itu terus bolak-balik kiri kanan. Jadi sudah ada aplikasi tapi masih terpisah. Nah, apalagi dengan pihak-pihak luar. Misalnya saat ini seperti Grab, Gojek, itu kan sudah ada interaksi digital juga dengan kita ya. Tapi untuk kita menarik data pelanggan, menarik data transaksinya, itu belum ada istilah kerennya API yang cocok. API itu penghubungnya gitu ya. Jadi harus secara manual juga di copy dan paste. Dan sekarang window time-nya katanya dari 24 jam masih tersedia, dipotong jadi 4 jam. Wah, terbatas lagi waktunya nih. Lalu, volume proses dan frekuensi yang pelaksanaannya sangat tinggi, dilakukan masih secara manual. Misalnya, melakukan invoicing gitu ya, itu ya makin banyak invoice makin menyenangkan dong gitu ya. Tapi ini manual satu-satu, ngetikin gitu. Padahal itu bisa diotomasi. Ya. Nah, yang terakhir, kita melihat, wah, bagus nih kalau saya pakai aplikasi, tapi kok mahal ya? Ntar aja deh, ntar dulu deh. Ya, ntar terus akhirnya nggak pernah dipakai aplikasinya. Iya, betul. Itu adalah hal-hal yang seringkali menyebabkan kita jadinya terseret ke proses-proses yang tadi kurang inti. Nah, pertanyaannya buat Ibu dan Bapak sekalian, apakah bisnis Ibu dan Bapak sudah memiliki proses-proses yang matang dan baku? Apa sudah belum? Seperti apa proses yang matang dan baku? Nah, ini kami coba kembangkan beberapa proses, ada sekitar 64 proses. Tentunya ini bisa ada beda sedikit-sedikit antar satu sektor dengan sektor lain, antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, yang kita bagi dalam 4 fungsi. Ada 4 fungsi utama, yaitu fungsi yang menghasilkan uang, gitu ya. Fungsi yang menghasilkan uang, yaitu pengembangan bisnis, marketing, dan sales. Fungsi yang mengelola uang, yaitu fungsi keuangan. Nah,
fungsi yang mengelola manusia dan hal-hal pendukung lainnya, GA biasanya General Affairs, dan yang keempat fungsi-fungsi operation, logistik dan produksi. Nah, di bawah 4 fungsi ini akan ada sekian proses. Nah, proses-proses ini yang menjadi proses-proses yang bisa dibilang baku, standar, dan matang. Artinya kalau proses misalnya proses penagihan dan collection di bawah fungsi keuangan, ya udah fix, langkahnya udah spesifik begitu. Bahkan step by step, langkah demi langkah rincinya pun sudah sangat spesifik. Sudah bisa dibuat prosedur yang langkah demi langkahnya itu sudah baku dan fix. Bisa keluar dalam bentuk flowchart. Misalnya untuk penagihan, langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa. Demikian hal untuk proses pembayaran dan sekian proses lainnya, itu sudah dibuat menjadi fix. Nah, ini adalah sampel dari proses-proses bisnis yang kita bisa improve, kita bisa tingkatkan supaya semakin matang dan semakin baku. Nah, yang selanjutnya, apakah Ibu Bapak sudah mengukur biaya-biaya proses dalam bisnis Anda itu? Nah, tadi proses-proses yang ini nih, diam-diam di balik proses ini ada uang. Makanya di sini gambarnya nih proses, terus ada rupiah yang tersembunyi. Loh, saya udah ngeluarin biaya loh Pak, saya bayar gaji karyawan, overhead, saya bayar sewa IT, dan lain sebagainya. Loh iya, tapi pernah nggak dihitung satu proses melakukan invoicing, satu proses melakukan pembayaran sebenarnya kalau dirupiahkan tuh berapa? Berapa jam yang digunakan oleh si pegawai Anda untuk melakukan proses-proses itu. Nah, sekian jam itu ada rupiahnya, yaitu sekian persen dari gajinya dia tentunya ya, kalau kita hitung dengan sederhana. Nah, apakah rupiah ini sudah benar nggak? Kok mahal betul ya? Ternyata diam-diam dia ngambil lembur banyak juga tuh. Bahkan mohon maaf, semoga tidak terjadi di perusahaan Ibu Bapak sekalian, ada juga yang sengaja dilembur-lemburkan gitu ya, supaya dapat tambahan ekstra gitu. Apa sudah dihitung? Nah, nanti Ibu Bapak bisa melakukan quick self-assessment, jadi asesmen pribadi, diri sendiri ke perusahaan Anda, nanti linknya akan di-share oleh mungkin rekan saya Pak Edwin di grup chat, itu nanti setelah ini bisa dilakukan free and quick assessment untuk menilai, mengevaluasi nilai rupiahnya prosesnya Ibu dan Bapak sekalian, sehingga bisa ada gambaran, wah, diam-diam proses itu mahal ya? Lah kok proses yang harusnya mahal jadinya murah, proses yang murah jadinya mahal, kan kebalik-balik nih. Nah, itu jadi kelihatan seperti itu. Nah, itu nanti bisa diuji coba di masing-masing, prosesnya di-assess, dan nanti di situ akan dilihat berapa nilainya dan bagaimana kira-kira kalau diterapkan RPA atau robotisasi atau automation, sehingga bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnisnya Ibu Bapak sekalian. Nah, lalu dari tadi ngomongin robot, tapi kok nggak ngomong-ngomong tentang robot itu sendiri ya? Oke, kita masuk sekarang. Kita masuk tentang RPA. RPA kepanjangannya itu adalah Robotic Process Automation, yaitu Robotic Process Automation sebenarnya adalah suatu software. Jadi tadi dari Pak Andrew Van, ini agak beda Pak, makanya tadi Pak Rifki sempat nyeletuk, itu mungkin rada-rada transformer gitu ya. Jadi softwarenya ini adalah, robotnya ini adalah software. Seperti apa softwarenya nanti saya tunjukkan. Nah, cuma sebagai ilustrasi, bayangkan ini adalah pegawainya Ibu Bapak sekalian. Kalau hari gini kan katanya, oh dia kerjanya kantoran, bukan buruh pabrik gitu ya, misalnya. Ya, apa namanya, kalau dulu istilahnya buruh kerah biru. Nah, kalau sekarang ada istilahnya knowledge worker. Tapi knowledge worker sekarang sebenarnya kerjaannya agak mirip-mirip dengan ya tadi, buruh kerah biru. Ya dengan segala hormat tanpa membandingkan mana yang lebih baik dan seterusnya, akan tetapi harusnya tidak demikian gitu. Artinya buruh kerah putih atau knowledge worker fokusnya itu tidak numpuk-numpuk dokumen seperti gini lalu manual entry satu, lihat ke dokumen masuk sini, lihat dokumen masuk sini. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tetap perlu, tapi itu bisa digantikan oleh si robot software seperti ilustrasi di sini. Ini ilustrasi, jadi tidak ada robotnya di sini. Ibu Bapak nanti tidak menghadirkan kursi untuk robot ya, tapi nanti pekerjaan-pekerjaan manual tadi yang akan digantikan oleh software robot process automation ini. Nah, dan perkembangan robotic process automation ini luar biasa.
Jadi prediksi tahun ini kalau nggak salah oleh Forbes, artikel oleh Forbes, jadi tahun 2020 sekitar 1 juta knowledge work jobs, pekerjaan-pekerjaan yang berbasis knowledge, pengetahuan, itu akan digantikan oleh software RPA. 1 juta pekerjaan itu banyak sekali. Apalagi kalau kita hubungkan dengan statistik yang terkait COVID tadi gitu ya, RPA ini semakin akan berkembang terus gitu. 1 juta knowledge itu banyak sekali. Dan itu nggak nanti loh, ini di tahun ini, di 2020. Ya. Nah, Robotic Process Automation atau RPA itu adalah suatu software untuk mengoperasikan proses-proses yang baku dan terstruktur. Jadi kita harus membuat prosesnya baku dan matang dulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau belum matang dan baku, lebih baik dibenahin dulu. Baru kita bisa gunakan RPA. Karena robot yang dimaksud di sini adalah robot yang melakukan perintah yang berulang, gitu. Nah, jadi dia ya tentunya sangatlah tidak mudah menggantikan manusia yang bisa adaptasi dengan cepat sekali dengan perubahan. Robot harus mengikuti proses-proses yang sudah fix, yang urutannya sudah step by step sudah jelas. Jadi RPA software itu digunakan untuk mengoperasikan proses-proses baku yang terstruktur dan berulang sesuai dengan cara dan aturan yang ditentukan, tanpa atau sangat minim intervensi manusia. Seperti apa sih aksi-aksi robot itu yang tadi disebut proses-proses yang berulang? Ini adalah beberapa contohnya. Bisa dilihat di sini. Si software RPA bisa membuka email dan attachment-nya. Jadi biasanya kita yang download email, cek email, lalu kita buka, kita baca, kita lihat attachment. Itu bisa diganti robot. 2, kita login ke aplikasi. Nah, ini rekan saya, Pak Edwin, sempat membuat untuk perusahaannya RPA untuk melihat rekening bank. Jadi klik BCA-nya untuk ngecek saldo, supaya ngecek nanti kalau ada pembayaran yang masuk, itu sudah ada ininya, daripada kita sejam sekali harus ngebuka gitu ya. Kemudian mindahin file dan folders, melakukan copy and paste. Jadi misalnya saya mau cari informasi dari berbagai website, saya suruh robot aja cari informasi tentang harga ponsel yang merek Samsung dan harganya. Udah nanti dia akan kerja cari-cari keluar aja dalam bentuk tabulasi dalam Excel. Mengisi form, membaca ke database dan menulis ke database, kemudian melakukan interkoneksi dengan aplikasi lain, connecting to API, ini tadi scraping data mirip seperti yang copy and paste, melakukan kalkulasi-kalkulasi, mengekstrak data dari dokumen, mengumpulkan statistik-statistik sosial media, dan mengikuti aturan-aturan yang kita tentukan. Nah, seperti apa sih bentuknya si robot itu? Yuk kita lihat lebih jauh. Kira-kira gambaran bentuk robotnya tuh kayak gini. Nah, tuh kelihatan ada flowchart ya. Ini ada flowchart start, kemudian ada proses, bentuk kotak, kemudian ada proses lagi, kemudian ada decision box, dan seterusnya. Jadi, ini adalah tampilan studio software kami untuk kita membuat suatu otomasi proses. Jadi, kita gambar prosesnya di sini. Nah, kemudian dengan proses itu sudah digambar, kita lakukan penyesuaian, dan kemudian dijalankan. Kemudian kita jalankan. Jadi software-nya ya bentuknya ini. Tapi yang nanti tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian ketika operasional tentunya nggak begini. Ini untuk nyontohin bahwa sebenarnya software-nya seperti itu. Dan ini makanya tadi di awal sempat saya sampaikan itu perlu suatu proses yang langkah-langkahnya sudah matang, sudah fix. Kalau belum matang bukan berarti tidak bisa di RPA-kan, akan tetapi harus dibuat matang dan terstruktur dulu. Baik. Saya lanjutkan. Nah, kita start ya. Ini kita kasih contoh nih. Ini adalah demo software untuk mengkonversi dokumen invoice PDF ke Excel. Jadi ceritanya, Ibu Bapak terima invoice. Dokumennya PDF. Nah, ini biasanya kita pakai manusia, kita lihat PDF-nya, walaupun nggak di print, tapi di layar, kita lihat PDF-nya, kita salin. Oh, invoice dari perusahaan ABC. Ketik di sini ABC. Oh, ini nilainya 100 juta. Oke, oh ini ketik 100 juta. Kan seperti itu. Ini yang digantikan oleh RPA software. Ini adalah demonya.
Jadi pertama si robot akan membuat file Excel, create blank Excel, tarik teks dari PDF invoice tadi, menuliskannya ke Excel, lalu meng-emailkannya ke kita. Nah, ini pertama ceritanya Bapak Ibu punya 4 invoice nih, dapat 4 invoice dalam format PDF. Ya. Apa yang dilakukan kalau manusia yang melakukan? Dibaca satu-satu kan? Gitu. Nah, ini kan kelihatan foldernya masih kosong ya, folder kerjanya masih kosong. Jadi dokumen rekap invoice-nya belum selesai. Nah, ini akan dimulai oleh si robot. Run, dia run, kemudian langsung terisi. Nah, ini tuh yang ngetik tadi itu, yang barusan, nanti saya mundurin sedikit, yang barusan ngetik, nah ini, yang barusan ngetik ini adalah si robot, bukan kita. Jadi kalau kelakarnya, kalau itu diliatin, ada yang nggak tahu, jadi kaget, itu ada hantunya atau gimana, bisa ngetik sendiri. Atau dihack, enggak, itu oleh robot gitu ya. Nah, itu tadi foldernya kosong, sekarang sudah ada file Excel. Dilihat file Excel-nya, ya tadi itu yang sudah diisi. Kemudian filenya itu dikirim via email ke kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah contoh sederhana sekali. Nah, pola yang sama itu bisa diterapkan untuk sekian banyak proses, segala macam jenis proses yang ada di bisnis Bapak Ibu sekalian. Tadi itu, baca dokumen, salin, kemudian pindahin ke Excel, atau nggak cuma Excel, aplikasi lainnya. Misalnya, Bapak Ibu punya aplikasi akuntansi Zahir, Akurat, ERP, yang lain gitu ya. Itu nanti ada dokumen-dokumen, itu yang masukin adalah si software robot tadi. Ini adalah contoh simple. Kalau dilihat, durasi video ini 1 menit 19 detik. Ya, tadi dengan pengantar, taruhlah 1 menit. Jadi dalam 1 menit, si robot bisa meng-copy and paste sampai meng-email 4 data invoice, 4 invoice. Coba bayangkan kalau manusia. Mungkin kalau manusia 1 menit baru 1 tuh yang disalin. Gitu. Nah, jadi kalau manusia butuh 4 menit. Robot ini, ya tadi kan karena kita lambatin gitu ya, dan juga ini durasinya jadi panjang. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu beneran di ini, ya mungkin hanya separohnya, 20 atau 30 detik aja gitu ya, sehingga perbandingannya luar biasa, bisa 10 kali lipat lebih cepat oleh si robot. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini contohnya, ini kebetulan karena perusahaan kami suka ikut tender juga, jadi sesama kontraktor tender itu kan ya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu website ini ya. Ini adalah website elektronik procurement-nya pemerintah. Ini contohnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nah, ini kita lihat tender. Nah, ada berapa banyak sih tendernya? Wah, itu mesti di-scroll satu-satu, puluhan bahkan ratusan. Nah, kita mau ikut yang mana? Aduh, bidang kita yang mana nih? Mesti nyari satu-satu segala macam. Nah, ini kita otomasi. Jadi dalam waktu yang singkat, kita bisa menarik data dari website kementerian ini, sehingga menjadi tabulasi Excel di kita. Sehingga nanti kita lebih mudah milih tender yang mana untuk kita prioritaskan ikutnya. Sorry. Salah pencet. Ini sebenarnya nanti Bapak Ibu tidak melihat ini ketika sudah beneran jalan. Ini untuk nunjukin bahwa kami tidak buat video main-mainan. Ini beneran ada software robotnya, ini untuk nunjukin. Jadi ini kelihatan lah engine-nya. Jadi kalau ibaratnya Bapak Ibu melihat casing laptop, casing komputer tuh ada yang transparan gitu ya, jadi kelihatan isinya gitu, ada mesinnya gitu. Nah, ini dimulai di run, ditarik datanya website, nah kemudian langsung keluar tuh. Jadi dalam waktu singkat tadi itu pas kita running, beneran running softwarenya itu nggak sampai 1 menit.
itu langsung ketarik data sebanyak yang tadi ini. Sekian tender di website itu. Set semua nih. Ini kode tendernya, nama pengadaannya, siapa ininya, dan nilainya. Nah, kita coba tadi ESDM. Nah, coba kita lihat misalnya websitenya Kementerian PU. Nah, sama nih. Kita mulai, set. Nah, ini nunjukin software lagi bekerja ya, ada kuning-kuning lewat sini, set, 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 dia lagi kerja. Nah, kita lihat. Dah, jadi dari yang tadi kita mulai videonya, ini yang tadi kita, mau mulai, kita hitung aja berapa detik. Nah, dari play ya. Play, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu diupdate. Saya salah ngitung. 7 detik ternyata. Ya, saya aja bisa salah ngitung tuh. Selama 7 detik, dia bisa menghasilkan tabulasi yang langsung di Excel seperti ini. Sekian banyak ini. Coba dibandingin dengan cara kerja manusia. Ya, nggak ngejar lah pasti. Manusia bisa diberi tempat pekerjaan-pekerjaan lain yang memang tidak bisa digantikan robot. Ya, hal-hal yang lebih kreatif, kemudian juga hubungan antar sama manusia, dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Ini contoh yang kedua. Contoh selanjutnya, rekonsiliasi multisistem. Nah, ini agak ribet kalau kita tampilkan, jadi ini secara skema aja. Jadi pertama, misalnya saya harus tarik data rekening dari bank. Jadi saya buka, klik BCA misalnya, saya login, lalu saya klik info mutasi, lalu saya download sebagai Excel. Nah, namanya ibu bapak bisnisnya besar, ya akun banknya juga banyak, bisa jadi ada 10. Ada 3 di BCA, 3 di Mandiri, 2 di mana gitu ya. Nah, itu satu-satu dibuka tuh, berarti staf bapak buka itu 10 kali. Nah, kemudian download Excel. Nah, setiap bank bisa beda-beda formatnya. Nah, kita satukan lagi dalam satu format tertentu. Udah disatukan, dirapikan, kemudian baru dikirim ke email ke staf berikutnya. Nah, staf berikutnya itu harus narik data dari aplikasi, misalnya tadi ERP. Oke, ini ada aplikasi POS, Point of Sale, tarik datanya. Ada tadi email yang masuk, data dari bank, rekening bank, tarik datanya. Kemudian dijadikan satu, dikompil lagi dalam satu Excel, dirapiin, baru di email ke bos. Nah, si bos juga akan ngecek-ngecek dulu. Jadi intinya ini banyak sekali proses-proses yang manual. Bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada yang memang harus bolak-balik gitu ya. Nah, dengan robot software RPA, jadi tadi narik data itu bisa dilakukan oleh si RPA software. Kemudian narik data dari berbagai aplikasi bisa lagi dilakukan oleh si RPA software, dikonsolidasi dan dikirim sehingga para staf tadi bisa melakukan hal-hal yang memang lebih bisnis tadi, seperti yang saya sampaikan di awal. Misalnya, ya bisa membangun relationship yang lebih baik dengan sisi bank, dia bisa melakukan analisis-analisis keuangan yang lebih ini, kemudian juga staf-staf lainnya juga bisa produktif, termasuk juga para pimpinan bisa lebih leluasa waktunya ketimbang bacain report satu-satu, lama habis waktu di situ. Nah, untuk berbagai jenis proses, ini kan hanya beberapa gelintir proses, tadi ada 64 jenis proses. Itu sebagian besar dari 64 proses itu bisa di RPA-kan. Yang sebagian kecil lagi apa? Biasanya proses perencanaan. Karena kalau proses perencanaan itu banyak kan meeting kan, duduk meeting, diskusi, duduk meeting, itu agak tidak bisa di step by step rinci gitu ya. Tapi proses lainnya mungkin 90% dari yang 64 tadi bisa di RPA-kan. Nah, mengapa RPA? Ya, dari tadi sudah dijawab juga sih ya, kenapa RPA-nya ya. Tapi ini kita lihat rekapnya. Pertama, ini bisa meminimasi bahkan menghilangkan kesalahan manusia. Kedua, kecepatannya luar biasa. 1 menit kerja robot ekivalen dengan 15 kerja menit manusia. 15 kali lipat. 3, akurat, konsisten, handal. Dan bisa beroperasi 24 jam. Bisa 24 jam. Loh, kalau tadi kan bank-bank segala macam nggak 24 jam. Ya iya, tapi ada proses lain yang bisa 24 jam. Chatbot misalnya, untuk melayani pelanggan Anda. Untuk narik data dari media sosial, untuk memonitor media sosial. Itu bisa 24 jam. Memotong biaya luar biasa besar sekali tentunya. Umumnya satu RPA bot ekivalen dengan kerja 3-5 orang, bergantung pada jenis proses. Nah, tapi maksud saya di sini gini, jadi ini bukan semata tujuannya PHK, bukan. Tapi pertama,
yang memang harus ditambah belum tentu ditambah. Misalnya, oh ini nggak harus nambah staf administratif lah gitu. Yang kedua, staf bapak dan ibu yang tadinya sibuk ya ngerekap ini gitu, itu bisa dibebaskan ketimbang di PHK, misalnya diberikan peran lain yang memang bisa membantu penumbuhan dan pengembangan bisnis lebih lanjut. Sehingga SDM-SDM itu bisa direlevasi atau lebih fokus pada proses yang lebih penting dan inti. Sehingga meningkatkan moral pegawai juga. Enak kerja di sini, kenapa? Saya bisa kreatif, saya bisa aktualisasi diri. Dibandingkan misalnya, aduh, kerjaannya apa sih? Sampai malam, aduh, itu nyalin data, ya ampun segini numpuk, aduh. Oh, sampai begadang nyalin data doang, iya sampai mata nih, sampai capek nih, kayak gitu. Nah, dan otomatis akan meningkatkan produktivitas pegawai. Dan RPA itu tidak menggantikan aplikasi atau sistem IT yang sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi ERP, itu enggak. Tapi justru tadi, dengan contoh tadi ya, robotnya yang menghubungkan. Robotnya yang menghubungkan. Nah, ini pengalaman saya mengembangkan sistem, integrasi atau menjahit dua sistem jadi satu itu banyak masalahnya. Saya sebagai integrator harus komunikasi dengan vendor yang dulu. Ini gimana nih programnya Anda, apa sih maksudnya? Lalu vendor yang satu lagi. Nah, lalu ini nggak ketemu-ketemu. Jadi lamanya nyari waktu untuk bertiga bisa duduk bareng gitu. Itu aja udah panjang sendiri gitu kan, udah lama sekali. Nah, dengan RPA, kita nggak perlu tahu isi programnya dia atau programnya dia. Yang penting yang biasa dilakukan manusia digantikan robot aja, pindah kiri ke kanan, kiri ke kanan. Seperti itu. Implementasinya sangat cepat, bisa 2-8 minggu. Oh, 2 minggu, 8 minggu itu cepat ya, Pak? Oh, ini Ibu Bapak sekalian, kalau implementasi aplikasi, itu hitungannya bulan. Ada yang saya bilangnya bisa sebulan. Ya, semuanya biasanya bilangnya sebulan, tapi ada tanda bintangnya. Waktu bersih. Semuanya itu jadinya ada waktu bersihnya gitu. Tapi kenyataannya itu bisa 3-4 bulan. Nah, ini bisa lebih cepat. 2 minggu sampai 2 bulan. Kalau proses aplikasi, implementasi aplikasi pada umumnya, itu 2 bulan aja udah bagus banget. Ada yang bisa sampai 6 bulan, 7 bulan. Dan yang terakhir, ini kita bicara persaingan bisnis. Pesat sekali adopsinya. Bisa jadi toko sebelah udah mulai pakai tuh, Ibu Bapak sekalian. Nah, adopsinya ini menurut statistiknya luar biasa besar. Kita bisa lihat ya, ini jadi pertumbuhan pasar beserta proyeksi forecast-nya dari 2016 sampai 2025. Kita bisa lihat ya grafiknya seperti ini. Ini grafik ini belum diupdate dengan situasi COVID. Jadi bisa kebayang dengan situasi COVID ini grafiknya bisa berubah, bisa lebih eksponensial lagi gitu ya. Kalau dari sini itu langsung set lebih tinggi lagi nih. Gitu. Dan ini merata. Kalau ini yang warna biru, ini di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik dan lain sebagainya, ini cukup merata. Jadi di mana-mana sedang adopsi dan menggunakan ini. Nah, kita di Asia Pasifik nih. Nah, ini hijau nih, gede nih, gede nih. Ini adalah statistik aktual pasar RPA dan forecast ke depannya. Jadi ini besar sekali. Nah, selanjutnya ini hadir bersama kami mungkin Pak Dia. Pak Dia sudah hadir ya. Ini mungkin sedikit mau menceritakan ada semacam case study yang sedang kami kerjakan. Mohon maaf, mungkin Pak Dia sudah hadir? Ada? Ya, Mas Dia, Pak Yusuf Diadudin, sebentar. Ya, halo. Ya, halo. Baik. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Salam kenal. Salam kenal, ya. Ini kita sedang kolaborasi nih. Aduh, nih maaf ya gambarnya jam-jam segini lagi yang puasa nih. Aduh. Tapi ya ini bisnisnya Pak Dia nih. Iya. Ini bisnisnya Pak Dia. Ini mungkin Pak Dia bisa cerita sedikit tentang bisnisnya, Pak. Ini Laziza. Oke, siap. Jadi ini gambar saya udah muncul belum? Oh, oke. Saya stop share dulu ya, Pak. Saya stop share. Oke. Ya. Oke, siap. Jadi Laziza adalah perusahaan F&B berdiri sejak 2015. Kita saat ini PT Laziza Rahmat Semesta membawahi 3 brand gitu ya, ada Laziza, kemudian ada Kopi Ambyar, dan yang terakhir ada Enakin gitu, dan berpusat di Sidoarjo, Jawa Timur.
saat ini sudah memiliki sekitar 50 titik outlet distribusi channel, store ya, bentuknya store. Kemudian produk-produk yang saat ini kita total SKU ya, SKU yang kita miliki itu sekitar hampir 200. Dan dengan kemarin kita diskusi, kemudian kita melakukan assessment, kemudian tim-tim kami saat ini sudah mulai berorientasi kepada bagaimana sih kita bisa memudahkan proses saat ini ya, proses administrasi, kemudian proses report dan lain sebagainya itu dengan RPA gitu. Jadi saya sangat terima kasih sekali dengan Pak Fajar dan tim. Saat ini tim kami lagi sibuk-sibuknya gitu ya, bikin proses flowchart gitu untuk apa sih yang apalagi sih yang bisa kita sederhanakan dengan RPA ini. Dan ya harapannya itu sih kita bisa ya tadi ya, bukan semangatnya bukan untuk mem-PHK tapi untuk membuat tim semakin kreatif lagi gitu ya. Jadi tidak jenuh atau tidak bosan dengan mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu ternyata bisa disederhanakan gitu, bisa dipermudah dengan adanya robot proses automation ini gitu. Ya seperti itu Pak Fajar. Pak Fajar suaranya di mute kayaknya. Di mute ya Pak Fajar. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Dia. Ya, ini karena saya bukan robot, jadi saya buat kesalahan kecil. Belum di-unmute. Udah pengen ngomong aja nih, tapi masih belum di-unmute. Jadi secara ringkasnya, ini yang sedang perjalanan RPA yang akan dilakukan, sedang mulai gitu ya. Tadi Pak Dia sudah bilang lagi pada mulai membangun. Tadi tuh, kita mematangkan prosesnya, di-flowchart-kan dan seterusnya. Itu contoh-contohnya otomasi pelaporan rutin, otomasi proses-proses keuangan, otomasi penanganan pelanggan dan order, otomasi stok opnam supaya jangan banyak yang di-opnam. Otomasi rekonsiliasi dan integrasi sistem-sistem. Jadi ya mohon doanya dan dukungan dari Ibu Bapak sekalian, semoga upaya dan niat baik kita nih bersama-sama antara Laziza dan GDT ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dari Pak Dia, amin Pak. Dari Pak Dia mungkin ada lagi Pak yang ini mau disampaikan? Mungkin ini aja ya Pak, kesan gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di sini, saya rasa ini sangat worth it banget gitu untuk diterapkan gitu di bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan kerasa gitu bedanya. Itu sangat ini sekali, sangat membuat kita sebagai owner atau sebagai direksi itu sangat melihat teman-teman ini jadi lebih kreatif gitu untuk mengemukakan ide-idenya gitu ya. Jadi tidak lagi paku dengan hal-hal teknis yang seharusnya itu ternyata bisa disederhanakan gitu. Jadi apapun bisnisnya sebenarnya kalau sudah orientasinya adalah memudahkan atau melihat kepada core bisnisnya ya, atau core prosesnya, apapun bisnis itu, saya rasa semua bisnis itu ada yang bisa di RPA-kan gitu, atau ada yang bisa disederhanakan prosesnya dengan robot seperti itu. Jadi ini sangat worth it sih Bapak Ibu, kerjasama Laziza dengan GDT ini insya Allah sangat bermanfaat sekali gitu buat perusahaan dan buat tim kita juga seperti itu. Amin. Ya, sip. Ya, luar biasa. Ini tangan buat Pak Dia dan teman-teman Laziza. Baik, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak. Saya izin
live ya, ini Ya, ada silakan. meeting lagi. Ada nih. banyak pesanan. Silakan. Ada banyak pesanan, ayo. Silakan. Oke. Jadi Robotnya hampir belum jadi nih soalnya. Kalau jadi nggak bisa Iya. ditinggalin. Iya. Ya, nanti ada robot untuk meeting Pak Dia, tenang aja. Oke. Oke. Loh, Terima kasih Loh Pak Dia. sebenarnya ini Terima dari kasih. tadi robot nih saya nih. Ya, Pak Dia, terima kasih Pak. Ya, semoga sukses selalu Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Ya, Pak Fajar mungkin mau sedikit menambahkan ya. Ini jadi Iya, sebenarnya di aspek RPA ini yang saya lihat memang kayak contoh ya pengalaman saya waktu dulu pernah membantu satu perusahaan farmasi ya. Perusahaan farmasi di mana seorang karena farmasi aturan-aturan BPOM itu sangat sangat ketat sehingga setiap pindah proses dari satu proses A ke proses B dan ke proses seterusnya itu di tiap langkahnya itu harus disertai dengan dokumen yang namanya batch record. Batch record itu untuk satu jenis produk itu ada 250 halaman Pak Fajar. 250 halaman. Dan yang namanya 250 halaman itu harus diisi semuanya oleh supervisor. Jadi supervisor, waktu saya ke sana, waktu mapping prosesnya, saya nggak sebut perusahaannya, ini perusahaan besar banget soalnya. Dan which is mungkin, wah perusahaan segede itu yang terkenal di mana tuh mas, ya seperti itu, ini kenyataan. Jadi selagi saya nggak sebut. Tapi yang menarik adalah seorang supervisor, di mana dalam 8 jam kerja, dalam satu shift ya, itu 4,5 jam, itu ngisi-ngisi dokumen Pak. Yes. Jadi 4,5 jam. Nah, waktu itu kan saya belum kenal RPA soalnya. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah value analysis, di mana tiap form-formnya itu kita benar-benar rinci mana yang double, mana yang redundant, mana yang sudah terwakili oleh. Jadi hanya bisa reduce ya dari 250 kita bisa ke 95 halaman. Masih ini sih udah lumayan ya. Terus kita ada segregasi of duty ya antara supervisor sama asistennya. Sehingga supervisor yang tadinya 4,5 jam ngurusin kerjaan dokumentasi dan reporting, jadi fungsi supervisinya nggak ada gitu. Jadi cacat banyak itu dia jadi bingung apa proses ada urgent, pokoknya wah sering salah. Nah karena akhirnya bisa itu kita bisa improve ya. Tapi karena belum ada RPA kita bisa improve dari 4,5 jam itu berkurang ke 1,5 jam. Tapi masih lama sih. Cuma memang coba kalau ada RPA dari dulu ya. Ini yang kayak gini tuh udah kelar gitu. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah waktu saya di perusahaan fashion, Pak Fajar. Jadi di perusahaan fashion itu kan ini mereknya merek besar, jadi saya juga nggak sebutin mereknya karena nanti ketahuan ya. Jual seluruh Indonesia di Matahari, Ramayana itu nyebar. Di tiap point of sales-nya kan itu ketahuan ya mana ada nota. Jadi nota-nota itu dipoto. Ya, nota-nota penjualan di tiap gerai itu dipoto, termasuk yang toko sendiri, termasuk yang juga ada di mall-mall ya, di Matahari dan yang baik departemen store dipoto. Ada katanya sih ada sistemnya. Pas ada sistem tuh keluar dari sistem itu dicek satu-satu tuh, terus akhirnya dimasukin ke Excel, diupload lagi. Itu ya, bayangin ya, yang tagihan hari ini. Yang harusnya ditagih hari ini. Jadi gini, yang baru dikerjakan hari ini itu adalah yang 2 bulan lalu. Ya ampun, aduh. Jadi aduh ini luar biasa. Jadi keuangannya juga berat. Intinya kita pun nggak bisa percaya sama laporan keuangannya. Uang yang dikerjain hari ini itu udah ngandelin 30 orang, Pak. Itu udah ngerjain 30 orang input ya. Untuk masukan dari seluruh Indonesia penjualan seluruh itu di accounting finance itu segitunya Pak. Ini kalau dibantu ini luar biasa gitu. Jadi itu salah satu case itu sudah satu hal dari aspek efisiensi. Nah yang kedua itu gini Pak Fajar yang menurut saya cukup menarik ini adalah scalability-nya. Jadi scalability itu kan gini, efisien itu satu hal, tapi gini. Banyak perusahaan begitu omsetnya naik 3 kali lipat, dia juga rekrut orangnya hampir 3 kali lipat. Yes, gitu. Nah kalau dengan RPA omset naik 3 kali lipat, mungkin untuk aspek penjualannya nggak apa-apa rekrut orang, memang perlu kan untuk ekspansi dan sebagainya. Tapi untuk yang administrasi nggak usah rekrut sama sekali. Nah disitulah scalability-nya tinggi. Jadi itu satu hal yang mungkin bisa saya tambahkan dari case yang dulu saya pernah bantu klien mungkin ya. Mau lanjut Pak Fajar? Mantap Pak, mantap. Baik Pak Rifki, terima kasih. Itu contoh-contohnya makin mencerahkan kita gitu ya. Saya juga kaget juga tuh ratusan dokumen manual gitu ya. Terus
datanya bisa terlambat 2 bulan. Waduh, itu ya itu tadi kita tersedot semuanya itu untuk sesuatu yang ya kalau anak sekarang bilangnya kurang penting gitu. Jadinya seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi tadi kita udah bicara memperkenalkan diri, terus kita bahas ada peluang apa, dan RPA itu sendiri apa, disertai studi kasus terkini, yaitu kami kerjasama GDT Solutions dengan Ayam Laziza. Ya, nah terus dari tadi awal itu judulnya Growbots. Growbots sendiri tuh apa sih? Nah, yuk. Growbots itu adalah RPA kami, RPA-nya GDT Solution, gitu ya. Nah, awalnya kami menggunakan Growbots itu untuk IT. Untuk IT. Jadi, kalau kami dulu bikin software, kami harus menguji kehandalan software itu. Caranya gimana? Yuk kita coba 10 orang pakai bersamaan. Oke, masih bagus. Tapi ini katanya nanti software-nya mau dipakainya ratusan orang. Lah, kalau bersamaan gimana caranya? Kami bisa, masa saya harus rekrut ratusan orang? Nggak bisa. Ke kampus aja, Pak, banyak anak kuliahan. Di ini aja, ya satu ongkos, bayar biaya mereka ngetes. Yang kedua, kan itu namanya saya membocorkan rahasia klien, nggak boleh gitu ya. Nah, lalu kita buatlah robot untuk menguji aplikasi tadi, ngetes. Sehingga kita bisa mensimulasikan 100 user itu, ratusan user itu secara bersamaan. Yang kedua, tadi sempat saya singgung oleh rekan saya, Pak Edwin, dia kembangkan robot, software robot untuk melakukan otomasi gitu ya. Otomasi pembacaan mutasi bank untuk deposit, untuk menerima pembukaan tiket deposit, memberikan instruksi transfer, mengecek mutasi dan melakukan deposit ke sistem. Nah, selanjutnya seiring perkembangan teknologi juga ya kami kembangkan menjadi suatu yang memang kalau tadi lebih banyak ke internal, ini kami push ke eksternal. Growbots kami kembangkan terus untuk berbagai keperluan otomasi bisnis, otomasi proses dalam berbagai sektor bisnis. Nah, Growbot ini merupakan solusi merah putih, nah, solusi kita nih, yang dikembangkan dan implementasikan dengan standar internasional. Nah, secara lebih lanjut, Growbot itu satu Growbot mampu menangani satu jenis proses. Jadi jenisnya. Kalau misalnya satu jenis terdiri dari beberapa proses, berarti dia punya beberapa proses. Misalnya jenis proses tadi itu, collection. Nah, itu satu jenis. Tapi dalam collection kan bisa aja banyak kolektor gitu ya. Nah, itu jadi bisa beberapa itu. Nah, satu robot itu mampu menangani beberapa proses dengan jenis yang sama. Nah, kalau tadi yang satu jenis, tapi ada banyak kuantitas prosesnya. Nah, tapi satu robot itu pun sebenarnya bisa beberapa jenis. Nah, beberapa robot bisa menangani beberapa proses menjadi satu workflow, menjadi satu alur kerja. Jadi dia bisa kerja dalam satu tim. Nah, satu atau beberapa robot diimplementasikan dalam satu PC, dalam satu komputer, gitu. Nah, untuk penggunaan yang lebih luas itu disarankan diimplementasi di server, gitu ya. Bisa di hosting, bisa juga di tempat ibu bapak sekalian, gitu sih. Itu lebih lanjut tentang teknisnya ini dan kita masuk bagaimana implementasinya. Nah, ini sebenarnya ibu bapak ini udah mulai nih. Kalau nanti sempat melakukan self-assessment, nah itu bisa mulai proses RPA ini. Nanti ibu bapak silakan buka links yang tadi akan di-share untuk self-assessment tadi, free and quick assessment-nya. Lakukan quick self-assessment, tadi yang ada gambar proses terus di belakangnya ada rupiahnya itu. Jadi berapa sih nilai rupiah satu proses, itu adalah self-assessment yang dimaksud. Kemudian nanti akan bisa diidentifikasi proses-proses mana nih yang nilainya paling besar, paling rendah, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan quick and self-assessment, Ibu Bapak kami undang ikut untuk coaching klinik untuk meninjau hasil-hasil assessment tadi. Jadi kita bisa zoom in, kita analisis lebih lanjut. Kalau ini kan webinar ya, artinya kan cakupannya lebih kepada kita share informasi. Sedangkan kalau coaching klinik itu akan bisa lebih interaktif dua arah. Setelah kita melakukan self-assessment dan coaching klinik, kita akan bersama-sama melakukan analisis manfaat. Misalnya, Ibu Bapak punya 30 proses. Dari 30 proses, yang paling bermanfaat di RPA kan berapa? Cuma 5 dulu deh. Jangan semua-muanya. Iya, betul. Saya sepakat. Kita bikin Pareto, kita bikin prioritas, gitu ya.
Nah, kemudian kita lakukan desain. Nah, itu estimasi waktu 2-4 minggu. Selanjutnya kita implementasi, berdasarkan rancangan di tahap yang kita lakukan itu terdahulu, kita akan mempersiapkan Growbots diimplementasi di bisnis Anda. Nah, itu implementation-nya estimasi waktu mungkin 4-6 minggu. Ini digambar di layar itu, ini sengaja kami pilih screenshot-nya Zoom ya. Maksudnya apa? Semua proses ini bisa kita lakukan remote. Jadi jangan nunggu COVID, Bapak Ibu. Nanti aja udah COVID selesai. Sebenarnya nggak perlu sih. Kita bisa lakukan dengan remote. Baik perancangan, baik coaching klinik, perancangan, analisis manfaat, dan juga implementasinya. Dan tentunya kami akan sediakan juga dukungan teknis serta pengembangan lebih lanjut. Misalnya, oh tadi udah 5 nih, nambah lagi 6, nambah lagi 7, atau yang 5 ada perubahan nih dalam prosesnya, ada yang mesti diganti. Ya, itu adalah dukungan teknis dan pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk self-assessment dan coaching klinik, yang free online quick self-assessment mungkin bisa dilihat di grup chat. Mungkin boleh minta bantuan dari rekan-rekan, bisa di-share linknya untuk free self-assessment. Ya, makasih Pak Edwin. Itu ada link. Ibu Bapak bisa klik di link itu. Ketika diklik, maka akan keluar form yang harus diisi. Ya, form itulah yang digunakan untuk melakukan free online and quick self-assessment. Selanjutnya, untuk coaching klinik dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Caranya, gunakan ponsel Ibu Bapak, itu di-scan. QR code-nya di-scan, nah Ibu Bapak langsung akan terhubung ke Pak Afif, Chief Marketing Officer kami. Scan aja, kalau Bapak Ibu sedang menggunakan laptop akan lebih mudah, kalau menggunakan ponsel, ya nanti mungkin bisa di-screenshot dulu, kemudian di-scan belakangan gitu ya. Atau nanti ada nomor handphonenya di depan, nanti akan saya tampilkan. Jadi kalau yang menggunakan laptop bisa di-scan, langsung akan saat ini juga terhubungkan ke Pak Afif. Ya, itu yang bisa kami share tentang RPA dan Growbots. Semoga kiranya bermanfaat. Nah, ini adalah nomor telepon tadi yang ada QR code-nya itu. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mencatat, email, ini website, email, dan ini nomor handphone yang bisa dihubungi untuk interaksi lebih lanjut. Itu yang bisa kami share, kami sampaikan tentang RPA, tentang Growbots, tentang peluang bisnis dan peluang bersama yang kita bisa kembangkan untuk memajukan bisnis UKM di Indonesia. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke host kita, Coach Rifki. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fajar. Aplaus untuk Pak Fajar atas penyampaiannya. Terima kasih. Ya. Yes. Jadi kita akan masuk ke question and answer dulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah dari Pak Demis. Pak Demis menanyakan, Pak Fajar, kira-kira apa sih bedanya RPA dengan kalau kita misalnya bangun sistem information management sendiri? Kira-kira mungkin seperti ya setara ERP atau sistem yang dia bikin sendiri itu gimana Pak? Perbedaannya itu seperti apa? Ya, jadi kalau ERP atau sistem informasi manajemen itu sebenarnya biarin aja. Kalau sudah ada silahkan, kalau dibangun silahkan. RPA tidak bisa menggantikan ERP atau sistem informasi manajemen. Tapi RPA bisa mengintegrasikannya. Jadi tadi yang saya contohkan, misalnya Ibu Bapak sudah memiliki ERP, tadi Pak Demis misalnya sudah memiliki ERP, sudah memiliki sistem akuntansi, tapi ada sistem POS yang menarik data penjualan dari yang lain. Nah, ini kan biasanya manusia tuh yang nanti narik data, taruh pindahin sini, atau butuh programmer atau butuh sistem integrator untuk menyambungkan kedua sistem itu. Nah, ini cukup digantikan dengan software robot yang tadi kami demokan di video. Dia bisa lihat aplikasi gini, dia ambil angkanya, dia paste ke sini. Seperti itu. Singkatnya seperti itu. Jadi menghubungkan, RPA menghubungkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ya. Terus berikutnya Pak, kalau misalnya kami kan sekarang existing kami itu prosesnya itu masih manual dengan hanya menggunakan Excel gitu ya. Mungkin PDF, foto, image gitu. Itu gimana Pak? Bisa pakai RPA nggak yang seperti itu? Ya, bisa banget. Bisa banget, apalagi yang Excel. Karena Excel itu kan sangat terstruktur, tabel-tabel kolom. Ketika kita mengisi Excel itu,
Nah, itu berarti implisit di balik itu tuh sudah ada apa namanya, implisit di balik itu ada strukturnya gitu ya, ada urutannya. Excel bisa. Nah, kemudian kalau foto, nah tergantung fotonya. Kalau tergantung fotonya. Nanti misalnya kita harus klasifikasikan dulu. Kalau memang misalnya contoh misalnya untuk mengajukan pinjaman. Nah, kalau mengajukan pinjaman misalnya harus difoto rumahnya, gitu ya. Nah, itu kan rumahnya nggak perlu dikategorikan, tapi si robot bisa mengumpulkan, oke, foto rumah sudah ada. Kayak gitu. Ya, misalnya seperti itu. Atau kalau dokumen-dokumen hard copy, nanti akan di-scan dulu. Nah, itu nanti OCR-nya akan membaca sehingga dia bisa mengidentifikasi, OCR itu adalah Optical Character Recognition, dia akan bisa mengidentifikasi teks data yang tadi. Oke. Terus menarik ini. Mungkin kebetulan Pak Demis saat ini juga sekarang sedang memiliki proyek yang berjalan Pak di 16 titik di 3 provinsi di Indonesia gitu. Nah, saat ini beliau menyatakan sedang kesulitan dengan laporan progres bangunan Pak. Kan mungkin dipoto bangunannya dipoto, kemudian di-share, lewat WA atau mungkin lewat channel lain, lalu kemudian dibikin reportnya. Nah, kira-kira bisa dibantu dengan RPA nggak yang hal seperti itu? Sebenarnya kalau fotonya kan harus sendiri kan, begitu share, nah begitu jadi soft copy, nah itu yang bisa diproses ya, silakan Pak Banjar. Bisa banget itu Pak Demis dan Pak Rifki. Jadi, tapi langkah pertama kita harus kita rapikan prosesnya dulu. Yes. Artinya saat ini mungkin site manajernya katakanlah tidak ada proses khusus. Misalnya, ya udah pokoknya difoto aja harian. Nah, itu belum jadi proses yang matang. Nah, Bapak Ibu mesti buat prosesnya itu matang dulu gitu ya. Ya, artinya langkah-langkahnya. Misalnya, prosesnya apa? Harian. Oke. Kalau proses harian, apa yang dilaporkan? Ada formnya dulu. Nah, formnya itu diisi, kemudian disertai foto. Biasanya jam berapa? Nah, itu kalau dihubungkan dengan misalnya CCTV, nah itu nanti makanya kita bisa coba bikin supaya nanti CCTV-nya kan ada timestamp-nya tuh. Nah, setiap jam itu diambil frame-nya, masuk ke dalam format tadi, kemudian dikirimkan. Nah, tapi tentunya layout CCTV-nya, segala macam itu harus memang ini gitu ya. Kalau CCTV-nya menghadapnya udah ketutupan apa, ya itu mesti dikoreksi. Gitu. Lagi-lagi kita harus rapikan, benahi prosesnya, dan situasinya supaya si robot bisa bekerja. Gitu, ya. Oke. Thank you Bapak Jar. Thank you. Mungkin ada pertanyaan nih, ada yang japri ini ya. Pak Fajar, bagaimana kalau misalnya kalau tadi kan kita lihat masih yang sifatnya bentuknya laporan atau di back office ya, titik beratnya. Yes. Pak, kalau diproduksi kira-kira di area apa saja nih yang bisa di RPA-kan gitu? Produksi maksudnya dalam misalnya manufacturing ya Pak ya? Ya, misalnya di manufacturingnya atau di bagian pabriknya ya, atau seperti itu Pak. Iya, ya itu banyak sih di lapangan yang pengalaman saya misalnya untuk mengolah data OEE. Nah itu kan banyak form-form tuh untuk ngisi-ngisinya tuh. Nah sama itu kita bisa narik dari sini kiri ke kanan, itu kan form-formnya di shop floor. A3, A3 rapat-rapat. Betul. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya kan di proses produksi itu sendiri ada form-form yang banyak diisi. Form data quality, hasil inspeksi, ya kan, ketersediaan barang, ada form-form itu, dan kemudian itu ya tetap jatuh-jatuhnya juga reporting juga. Jadi segala bentuk reporting baik di back office maupun di produksi itu semua bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Sip. Ini Pak dari Pak Abduh. Pak, kira-kira kalau tadi ada 4 hal yang bisa di RPA-kan. Kalau di marketing itu, mungkin ini yang terkait dengan 4 hal bisnis inti ya. Mungkin aspek marketing, mungkin. Nah ini kalau Pak Abdul kan pertanyaannya, apakah ada, tadi ada 4 hal yang bisa di RPA-kan. Kalau di marketing, bagaimana cara meng-RPA-kannya? Nah gitu. Jadi mungkin agak sedikit ini ya berbeda persepsi, tapi mungkin pertanyaan intinya adalah di marketing bisa nggak di RPA-kan di bagian apanya nih ya? Monggo ada ideas. Yes, jawabannya bisa banget. Pertama sebagai ilustrasi, untuk marketing biasanya marketing itu kan sebenarnya proses intelijen.
Jadi kita mengetahui kompetitor, mengetahui pasar, dan seterusnya. Jadi kita harus mengakuisisi data-data intelijen tadi. Caranya seperti apa? Caranya kita browsing. Satu website kompetitor, satu kita browsing berita. Nah, browser-browser itu yang digantiin robot, yuk Bapak. Ya, Jadi nggak usah klik buka, itu satu contoh. Yang kedua chatbot. Chatbot mungkin Bapak Ibu sudah mengalaminya ya. Itu kalau bercandaannya, itu namanya suka apa lucu-lucu tuh Erika atau Veronica, itu bukan itu bukan Mbak cantik ya, SPG gitu bukan, itu robot. Gitu. Kayak ada GR aja udah di chat sama Veronica, wah ini baik banget, ya enggak itu robot itu. Itu kemudian yang ketiga auto broadcast. Auto broadcast. Jadi kita misalnya emailing kita bisa buat personalize gitu ya. Jadi si robot soalnya bisa disuruh nulis email, tapi nanti kita combine ini kepada Fajar, kepada Pak Rifki nih. Nah itu, dan mungkin akan beda-beda. Kalau Pak Rifki database-nya ini, ngomongin tentang ini. Kalau Pak Fajar ngomongin, nah itu bisa tuh. Yang penting kita buat database-nya, tapi nanti yang copy paste ke emailnya itu bisa si robot juga gitu ya. Itu contoh-contoh lain. Walaupun ada cara lain mail merge, tapi ini cara robot juga bisa dilakukan dengan cepat dan lebih variatif dan fleksibel juga. Oke. Ya, thank you Pak Fajar. Ini ada pertanyaan Japri juga nih. Pak Fajar, kira-kira kalau tadi kan Pak Fajar udah mengatakan di marketing itu ada marketing intelijen ya. Salah satunya mengintai browsing ke website tetangga gitu ya. Kemudian, nah Pak, kalau misalnya saya sekalian nih dengan di RPA-nya tersebut bisa sekalian ibaratnya mengetahui dia itu nanti ngiklan apa aja, terus dia pakai kan mungkin di web kan ada web page-nya ya, dari halaman 1, halaman 2 itu jumlah viewersnya yang pertama, terus klik kedua itu mungkin jumlah klikernya berapa sehingga sampai convert jadi pembeli. Itu kita bisa tahu itunya nggak? Tapi yang punya kompetitor bisa dibantu sama RPA juga nggak Pak? Gitu. Ya, jadi bisa, jawabannya bisa. Cuman memang kita harus combine juga dengan aplikasi dan platform lain gitu ya. Yes. Karena nanti untuk bisa membaca jumlah klik, nanti kalau nggak gini, beban RPA-nya jadi lumayan besar gitu. Nah, ini bisa kita combine dengan platform-platform seperti misalnya kayak spyfu.com, sejenisnya gitu. Jadi robotnya yang mengerjakan gitu. Ya, betul. Tapi intinya GDT bisa bantu kita untuk RPA-nya plus kemudian merekomendasikan kombinasi software lain yang bisa ditumpangi oleh RPA ya. Jadi GDT bisa membantu UKM untuk melakukan marketing atau business intelligence dengan menggunakan RPA gitu ya. Ya. Jadi betul sekali Pak Rifki. Jadi memang tidak hanya si RPA seorangan aja atau sendirian aja gitu ya. Ini bisa dikombin dengan software lain, tapi dengan RPA pemanfaatannya itu jadi lebih minim pekerjaan manual. Seperti itu. Baik. Oke, sip. Thank you Pak Fajar. Oh iya, ini ada satu lagi Pak, untuk mengoperate RPA apakah bisa pakai handphone atau gimana Pak? Bisa Pak, bisa. Okay. Jadi mengoperate RPA itu ada beberapa, ini kalau saya terjemahkan ya Pak Demis ya. Mungkin pertama itu kita mau lihat monitor robot kita lagi kerja apa enggak. Itu yang kita sebut command center. Jadi ada robot command center atau robot control room-nya. Kita lihat robot kita lagi ngapain, lagi kerja. Itu ada. Nah, yang kedua ya tadi itu misalnya dari aplikasi-aplikasi ponsel itu yang mungkin kita tarik datanya gitu ya. Iya. Kayak web WhatsApp web dan sepertinya gitulah. Ya. Oke. Pak, mungkin terakhir ya sambil ini ada dari Bu Melani juga, tapi nanti ya. Ini ada satu pertanyaan. Pak, kira-kira berbeda. Jadi gini, kan kalau implementasi sistem-sistem yang lain kayak misalnya kita mau implement ERP gitu ya. Itu kan semua harus diintegrasikan ke platformnya, ke backbone-nya dia, sehingga harus melakukan yang namanya migrasi, Pak. Data migrasi, which is itu bisa berbulan-bulan dan mengganggu operasional. Yes. Betul. Nah, kalau RPA itu butuh yang gitu-gitu nggak? Maksudnya migrasi lah ini, atau ya udahlah saya prosesnya nggak diotak-atik langsung diceplokin RPA atau seperti apa Pak? Maksudnya perbedaan di ERP dan tadi. Betul sekali Pak Rifki. Jadi jawabannya tidak perlu. Nah, RPA ini kategorinya adalah implementasi non-intrusif. Nah, itu bahasa apa itu? Bahasa Belandanya itu non-intrusif. Jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu, nggak perlu dipindah-pindahin data karena sebenarnya yang kita gantikan adalah proses manualnya manusia itu.
Oke, Makanya baik, bisa lebih cepat, baik. tidak mengganggu investasi yang sudah dilakukan. Tapi ya kalau misalnya Bapak Ibu sistemnya itu masih yang kalau ada yang orang IT tahu mungkin Clipper. Misalnya masih Oh, Clipper atau sudah yang lebih dari 10 tahun yang lalu, ya kami sarankan sistem tadi juga diganti aja karena nanti problemnya bergeser bukan oh masalah iya, iya. bukan masalah manualnya tapi ya sistemnya batuk-batuk. Mungkin Iya, operating iya, iya, sistemnya iya, sudah iya. nggak mendukung gitu. Gitu sih, Pak. Oke, oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Meilani. Pak, Ya. RPA itu ada bisa multi akun kah sesuai dengan kewenangannya? Nah, ini mungkin bisa dijelasin. Oke. Nah, Jawabannya bisa, Bu, karena itu satu robot satu. Jadi misalnya robotnya kita namai si A gitu ya, si Fajar. Misalnya Fajar 1, Fajar berarti, 2, Fajar 3. berarti ada bos robotnya ya yang bisa Ada mantau bos dia. robot gitu ya. Ada Fajar bos, ada Fajar 1, Fajar 2, Fajar 3. Nah, Fajar 1 jobnya udah spesifik, suruh ngapain. Nah, kewenangannya ini. Dia hanya boleh tahu login password ini. Fajar 2 demikian sama, beda lagi Fajar 3. Nah, si bos robot yang boleh tahu semua, kurang lebih gitu. Oh iya iya, ini kita jadi punya virtual Ya. employee. Dan itulah yang disebut di dalam dunia RPA, itu yang disebut digital workforce. Jadi digital Baik workforce baik. itu bukan kita orang ahli digital terus jadi tenaga kerja, bukan. Digital workforce itu robot-robot itu tuh. Robot-robot itu saling bekerja sama, bekerja membangun satu workforce. Ya 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 ya. Ini artinya benar-benar kita itu ya mengupayakan ya membuat bahwa seluruh member organisasi itu benar-benar fokus di pengembangan bisnis, benar-benar Yes. di pengembangan ya. Betul sekali. Relationship ya, kemudian di pengembangan bisnis, terus membangun tim, ibaratnya berdoa bersama itu kan Ya, betul. ya, yang kayak gitu kan apa ya, itu sebenarnya udah saking habis sama yang administratif gitu ya. Udah habis. Sekarang akhirnya kita tuh meeting bareng, kemudian visi misi, bikin strategi yang ya yang menarik. Jadi Oke. lebih manusiawi, artinya kalau Ya ada pegawai betul. sakit, bos tuh nanyanya sungguh Benar. hati gitu ya, nanyanya nggak cuma basa-basi, kemarin katanya sakit ya, kan gitu sambil lewat. Ini benar-benar sakitnya kenapa? Oh, ada interaksi Iya manusiawi gitu ya, betul betul karena betul. nggak diburu-buru. Aduh, ini masih numpuk segini ya. Ya itu. Dan bisa nengok rame-rame Pak ya, karena kan udah ada yang ngerjain kan. Artinya bisa nengok bener-bener ya. Artinya ya artinya gini menunjukkan bahwa teknologi itu bisa lebih memanusiakan manusia juga ya. Misinya itu, betul. Misinya ke sana. Oke, menarik. Thank you Pak Fajar. Oke, sambil nunggu mungkin satu pertanyaan lagi, maksimal 2 pertanyaan deh ya. Karena sambil menunggu 2 pertanyaan lagi Pak Fajar, kira-kira nanti, oh ya, ada silakan. Tadi ada yang ini audio, monggo loh kalau ada ini yang mau ini boleh nanya langsung silakan. Soalnya udah cukup. Oh, ini dari Pak Abdul Pak ya. Ya Pak Abdul. Ya. Apakah bisa dibuat kayak robot humanoid? Nah, ini mungkin ini yang ini ya, maksudnya humanoid yang real betul-betul ada ininya ya, Pak ya. Iya. Okay. Kita punya rekan sih. Ada teman kita yang lain yang memang bikin robot itu Pak, bikin apa kecoa gitu-gitu, ya untuk kecoa terbang gitu. Saya juga heran kenapa kecoa, dia bilang karena dia iseng aja. Jadi tadi kalau kita kembali ke awal, istilah RPA itu robotic process automation. Jadi dia pakai TIC, artinya kata sifat. Jadi dia sifatnya robotik gitu ya, sifatnya robotik. Nah, itu juga untuk menghindari nanti tumpang tindih dengan robot-robot yang tadi humanoid itu Pak, yang transformer. Transformer. Ya. Ini robotik, ini software gitu. Iya. Kita ada teman sih. Artinya kalau memang benar-benar butuh itu ya kita nanti refer ke teman kita. Iya. Kalau dia robot yang beneran tuh Pak. Iya, itu ada fisik. Line follower gitu ya, line follower, drone yang gitu-gitu deh dia tuh. Benar. Atau buat penyiar berita itu udah bisa humanoid ya. Iya. Oke, Pak Fajar mungkin sambil menunggu. Satu lagi. Oh, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Demis. Bangga. Jadi kalau umpamanya kan kami di lapangan itu ibaratnya di proyek yang satu itu umpamanya marketingnya 10 orang gitu. Nah, makanya saya pertanyakan tadi apakah bisa dari handphone dari itu. Nah, input dari
Jadi dari kami lagi-lagi kembali ke proses, Pak. Kita lihat prosesnya dulu. Nah, prosesnya sudah langkah-langkahnya sebaku apa gitu ya. Nanti dari situ kita bisa lihat kebutuhannya. Mungkin saat ini butuh admin atau butuh orang staff yang lain gitu. Nah, ketika proses sudah matang dan langkah-langkah yang dilakukan oleh si admin tadi sudah sangat spesifik dan bisa berulang, maka itu bisa di RPA-kan, Pak. Kurang lebih gitu sih. Contoh, oke, baik. Apa namanya? Jadi yang yang ingin kita apakan kan gini, kami kan jualan kan rumah subsidi tuh di pelosok-pelosok daerah. Jauh, bahkan harus kadang-kadang harus menyeberang pulau tuh marketernya, si salesnya. Nah, kan dapat duit, dapat kwitansi. Nah itu bisa nggak langsung dia laporin, dia posting gitu loh maksudnya. Pakai handphone, iya. Bisa Pak. Mungkin bisa, itu nanti akan dilengkapi dengan aplikasi di handphone tadi, di salesnya Bapak itu, Pak. Nanti ada aplikasi yang harus diisi. Nah, jadi dia akan kita track, oh dia lagi ke sana, kemudian dia harus ngisi, dan nanti dapatnya berapa, ya itu yang nanti dilaporkan. Itu bisa, Pak. Nah, itu nanti yang tadi sempat dibahas oleh Pak Rifki juga, jadi kita bisa kembangkan RPA complementing juga bersamaan dengan aplikasi-aplikasi lain gitu ya, yang memperpanjang tangan robotnya lah gitu ibaratnya. Iya. Karena kalau karakter di daerah-daerah itu masih belum main cash, dia pengennya ya kasih misalnya tanda jadi 1 juta gitu ya, dia inginnya ngasihnya cash 1 juta gitu. Oke. 1 juta taken kwitansi, ya itu paling penting, emosionalnya di situ tuh. Iya. Jadi kita sering fraud di situ. Aduh. Sudah dapat duit, nggak ada laporan. Astaga, aduh. Terima kasih Pak Fajar, Pak. Terima kasih Pak Demis. Sangat mencerahkan. Sama-sama Pak Demis. Oke, baik Pak Fajar, mungkin sebagai penutup informasinya setelah ini Pak, apakah ada satu sesi lagi yang kemudian bisa membuat teman-teman yang sudah hadir ini bisa lebih maksimal, bisa memahami situasi bisnisnya. Apa setelah ini tuh lalu apa lagi Pak? Monggo diinformasikan. Baik. Seperti tadi seperti singgung, jadi bersama-sama kita bisa melakukan yang disebut coaching klinik. Jadi habis ini tuh coaching klinik ya. Coaching klinik. Gimana Pak? Coaching klinik itu kapan dan ini atau Nah, untuk mungkin detail waktu dan ini bisa menghubungi Pak Afif. Nah, Pak Afif, kalau Ibu Bapak lagi pakai laptop, nah ini bisa segera di-scan QR code itu, langsung akan kontak Pak Afif gitu. Atau kalau tidak, kemudian kebetulan Ibu Bapak di ponsel lagi menggunakan handphone bukan laptop, nah ini bisa menghubungi ke nomor cantiknya beliau nih. 0852 3620 0300 0852 3620 0300. Iya, nah itu. Sama Pak Afif. Iya, Pak. Tapi memang kita rencanakan dalam minggu ini sih, Pak Rifki. Iya, betul. Pak Fajar boleh di-share nggak kira-kira nih para peserta nanti kan kalau hari ini kita mendapatkan pemaparan untuk awareness ya, pemahaman RPA itu apa. Nah, kalau nanti di sesi coaching klinik itu kira-kira apa nih yang bisa kita peroleh nih nanti? Boleh di-share, Pak? Sederhana aja, sebenarnya ada 2. Pertama, proses-proses mana yang di bisnis Ibu Bapak itu sudah matang dan terstruktur dan mana yang belum. Jadi kita akan lihat bersama proses yang matang seperti apa. Nah, yang kedua, dari proses yang matang itu kira-kira mana yang bisa Ibu Bapak prioritaskan untuk diotomasi. Jadi ini sudah langsung masuk ke case study di perusahaan masing-masing ya Pak. Jadi benar-benar sudah bawa data awal dari self quick assessment, lalu dari situ kemudian ngedrill down lagi sehingga akhirnya dapatlah di perusahaan saya, kira-kira ini prioritas prosesnya ini dan itu, kira-kira benefitnya bakal seberapa besar. Jadi sudah dapat dokumen itulah ya kira-kira masing-masing orang di perusahaan.
Betul Jadi sekali, ini Pak. berarti workshop ya, ini udah benar-benar langsung diskusi dan tanya jawab, Yes, Pak. ngerjain bareng-bareng ya. Ya. Baik. Oke, kita bisa dapat potensi efisiensi, potensi scalability-nya juga bisa dapat ya Pak ya. Oke, sip. Thank you. Dan itu caranya dengan ini ya, tadi menghubungi Pak Afif ya Pak Fajar ya. Yes, betul. Oke. Ada ancar-ancar di minggu kapan gitu, ancar-ancar aja. Soalnya. Mau dari Pak Afif gimana Pak? Rencana kita mungkin Pak Afif. Atau udah langsung nanti sama Pak Afif aja ya? Rencana atau sih rencana hari Rabu ya Pak ya, hari Rabu. Tapi hari Rabu 20 Mei jam 9 pagi Pak. Ya. Makasih Pak Afif. Pak Tony. Okay. Ya, baik. Oke, jadi jadi begitu teman-teman Bapak Ibu semua, terima kasih. Informasi selanjutnya adalah bahwa siapapun yang ikut di sesi hari ini nanti akan ada yang bisa ikut, kita anjurkan ya untuk bisa ikut di tanggal 20 jam 9 pagi. Di sana kita akan bersama-sama langsung berdiskusi dengan membawa data-data awal yang Bapak Ibu miliki di bisnisnya, sehingga nanti dipastikan cara pengisiannya benar, sehingga minimum Bapak Ibu setelah sesi coaching klinik itu bisa memahami ini loh priority proses-proses saya, ini loh potensi efisiensinya, ini loh potensi scalability, bahwa kalau nanti omset saya naik 3 kali 4 kali lipat, yang sudah kita identifikasi itu scalability-nya udah tinggi, udah nggak perlu rekrut orang lagi. Itu kira-kira seperti itu ya. Betul, baik. Dan kemudian akan digabung mungkin ya dengan peserta yang sebelumnya sudah ikut acara RPA kita juga ya. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Fajar dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk terus belajar dan mengasah diri dan juga terus mencari peluang untuk kemudian bisa mengembangkan bisnis kita di masa depan sekaligus untuk bisa survive di masa ini ya. Terima kasih, salam luar biasa, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat siap-siap masak untuk berbuka ya. Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.